Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, pemirsa TV Sultra yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya memberi kita kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga bisa sampai di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema tentang keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, tentu tidak bisa lepas dari salah satu syariat yang bernama puasa. Jadi, kalau kita berbicara tentang puasa, salah satu isyarat yang Allah sampaikan, puasa itu merupakan syar'un man qablana, kata ulama. Puasa itu adalah syariat orang-orang terdahulu. Makanya dia min qablihim. Sebelumnya itu sudah orang puasa juga. Salah satu syariat puasa yang kemudian dicatat dalam Al-Quran itu yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Imran itu dikatakan begini. Berkata Nabi Zakaria, kasih tahu saya tanda-tandanya itu, kalau saya mau punya anak nih. Kata Allah dalam Al-Quran, tanda-tandanya itu adalah qala ayatuka alla taqallimu nas. Salah satu tanda-tandanya nanti kamu punya anak itu ketika kamu sudah dalam kondisi puasa. Puasanya itu tidak berbicara dengan orang. Jadi di zaman dahulu itu ada puasa itu tidak bicara dengan orang. Illa ramza, kecuali hanya isyarat. Jadi puasa itu bisa menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Nah, di dalam Al-Quran, salah satu kemudian kisah yang menginspirasi tentang bagaimana hebatnya itu orang yang berpuasa. Ada satu kisah tentang seorang nabi dalam Al-Quran, dicatat dalam Al-Quran. Berarti kalau dia dicatat dalam Al-Quran, ini penting ini kisah ini. Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha astafa, sesungguhnya kami sudah memilih Adam wa Nuhan, Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Perhatikan, Allah mengatakan kami sudah memilih orang-orang tertentu, Nuh, Adam, keluarga Ibrahim. Tiba-tiba terakhirnya itu dia sebutkan satu keluarga, tapi tidak terlalu terkenal. Wa ala Imran. Ya kan? Kalau yang tadi disebutkan pertama itu, yang kedua dan yang ketiga itu adalah nabi-nabi. Tiba-tiba ada satu keluarga itu disejajarkan dengan nabi-nabi, keluarga Imran. Apa istimewanya keluarga Imran ini? Keluarga Imran ini merupakan keluarga yang sangat luar biasa. Yang menariknya, salah satu yang menarik dari keluarga Imran ini, kisah tentang saudaranya yang bernama Zakaria yang kemudian kita kenal dengan Nabi. Di dalam Al-Quran dicatat ini kata-katanya. Berkata Zakaria ini, Qala Rabbi, anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana kasihan saya mau punya anak. Sedangkan saya ini, jadi dia sampaikan ke Allah, Ya Allah, qad balaganiyal kibaru, bagaimana kasihan saya mau punya anak, saya ini sudah tua. Tidak sekuat lagi dengan bapak yang di sebelah saya ini, Pak Benggele. Bahkan dia katakan, saya sudah tua,
rambut sudah memutih. Wa mraati akhiran, istri saya juga sudah tua karena saya hanya beda 2 tahun. Saya 100 tahun, dia 98 tahun. Akhiran, selain dia sudah tua, sudah menopause, yang tidak memungkinkan lagi saya memiliki anak, istri saya ini mandul. Jangankan tua, masih bundanya saja tidak bisa punya anak. Seperti itu kalimatnya dalam Al-Quran dicatat. Tapi perhatikan kemudian kisah ini berlanjut. Ketika dia menghadapi kegagalan dalam mendapatkan anak. Ketika dia menghadapi kegagalan untuk mempunyai seorang keturunan. Mulailah dia kemudian dia berikhtiar dengan maksimal. Mulai ikhtiar dia maksimal. Saudara laki-lakinya tiba-tiba meninggal. Yang bernama Imron itu. Dia punya janda. Kebetulan jandanya ini punya anak. Dalam Al-Quran, istri Imron ini pernah bernazar. Innai nazartu laka, kata istrinya, saya bernazar kepadamu ya Tuhan. Ma fi batni muharraran, fataqabbal minni. Kalau kemudian anak yang ada dalam perut saya ini lahir, karena bapaknya sudah meninggal, saya ingin wakafkan anak ini, supaya menjadi nanti pengurus agama. Menjadi orang yang mengurus agama, yang pada waktu itu mengurus masjid di Palestina. Saya ingin wakafkan ini anak, nazar saya. Kalau orang-orang di sini apa namanya Pak Benggele? Janji. Kalau orang Sulawesi Selatan itu menyebutnya tinja, ya kan? Janji ya. Dia sudah janjikan ini anak nanti kalau lahir saya mau jadikan sebagai pengurus masjidnya Pak Benggele. Oh ini kalau lahir anakku ini semua jadikan ini ketua BKMT. Bisa begitu, bernazar. Ketika dia lahir perempuan, dia serahkanlah kemudian pemeliharaannya kepada omnya, saudaranya Imron, yaitu Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Akhirnya Zakaria kemudian memelihara anak ini. Itulah kenapa kalau ada orang yang tidak punya anak itu, biasanya itu dia ambil pancingan, ambil anak orang. Pernah ibu lihat-lihat begitu bu? Pernah? Tidak punya anak, toh? Tidak punya anak, dia ambil anaknya orang. Pancingan istilahnya, dia adopsi anaknya orang. Kalau Pak Benggele berapa Pak? Baru dua kalau Pak Benggele. Jadi adopsi anak ketika seseorang itu tidak punya anak, itu merupakan salah satu petunjuk Al-Quran. Kenapa? Seseorang yang tidak memiliki anak itu diharapkan dia bisa mengadopsi anak. Karena ternyata kalau orang pelihara anak itu, dia akan menimbulkan hormon kasih sayangnya akan meningkat. Dan kalau hormon kasih sayang orang itu meningkat, maka itu bisa menyebabkan kesuburan rahim seorang wanita itu juga berkembang pesat, termasuk laki-laki. Makanya, kalau misalnya ada keluarga kita yang belum punya keturunan, yang harus dikontrol itu biasanya emosinya. Semakin dia pemurah seseorang, penyayang seseorang, dia akan semakin memperbaiki kondisi rahimnya lebih berkualitas. Dirawatlah anak ini oleh Zakaria sampai besar. Dalam proses perkembangannya itu, tiba-tiba ini anak, setiap kali dia mau diberikan makanan oleh Zakaria, pas masuk di dalam kamarnya itu, mihrabnya itu masjid, tiba-tiba ada makanan di situ. Heran Zakaria, padahal kamu belum diantarkan makanan. Sehingga ditanya, ini dari mana ini? Kata anak ini yang kemudian kita kenal dengan nama Maryam, min indillah, ini dari sisi Allah. Anak ini bukan anak sembarangan. Buktinya dia mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia melihat seperti itu, bahwa apa yang terjadi di sekitar tempat kamarnya Maryam itu, di mihrab itu, terjadi sebuah rahmat yang turun. Disitulah dia sering memanfaatkannya. Makanya kita
Salah satu yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah itu, manfaatkan waktu-waktu yang kemudian sangat mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Termasuk bulan Ramadan ini. Ini merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Dalam Al-Quran disebutkan itu, diabadikan itu doanya Nabi Zakaria. Berkata Nabi Zakaria di dalam Al-Quran itu, Hunalika da'a Zakaria. Disitulah kemudian kata Allah Nabi Zakaria berdoa di situ. Pas di situ, di tempat yang sering turun makanan itu. Karena dia lihat di situ, berkah kayaknya di sini bagus. Masjid, mihrab. Di situ kemudian dia angkat tangannya. Kata Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak yang baik. Perhatikan doanya itu tidak cukup hanya berdoa untuk minta anak, tapi anak yang baik. Pertanyaannya begini, kira-kira tadi itu, apakah Nabi Zakaria itu tidak sadar kalau dia itu sudah tua, rambut sudah memutih, bahkan dia juga mendapati istrinya itu seorang yang mandul. Kan dia tahu kondisinya begitu, realitasnya dia tahu begitu. Tetapi kenapa dia masih berikhtiar, masih berdoa? Salah satu hikmahnya itu, karena kemudian di dalam kehidupan ini sesulit apapun masalah itu, seberat apapun kemudian masalah itu, insya Allah kalau kemudian Allah berkehendak, pasti bisa terselesaikan. Kalau Allah hanya mengatakan kun, fayakun, jadi maka jadi. Jangankan hanya untuk membayarkan utang-utang kita kalau kita memiliki utang. Jangankan hanya untuk merubah nasib seseorang yang tadinya orang yang tidak bisa sekolah bagi pemirsa di rumah. Jangankan hanya itu, yang mustahil saja, yang mandul saja bisa hamil kalau Allah berkehendak. Apalagi hanya menyelesaikan masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan inspirasi, bulan yang penuh dengan kekuatan. Maka manfaatkanlah Ramadan tahun ini untuk menyerap inspirasi dan kekuatan. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Bukan hanya pahala yang kita dapat, tetapi kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Allah hanya mengatakan, kadzalika naf'alu ma yasha. Allah kalau sudah mau seperti itu pasti terjadi. Ya, karena dia tahu sebentar pasti ada diskusi. Ya, oke Pak Ustaz, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Hadijah, Ibu Aini sama Ibu Asira. Asira ya? Oke, tafadhal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada ibu-ibu sekalian. Kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, saya kira sudah banyak sekali disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, para masyayikh-masyayikh kita, ulama-ulama kita, sehingga sengaja saya sampaikan hal yang tidak pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama, Syahrul Ramadan itu yang pertama, keutamanya Syahrul Barakah, Syahrul Mubarakah. Keutamaan yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Hampir-hampir semua yang kita dilakukan di bulan Ramadan itu dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang kemudian sunnah di bulan di luar Ramadan dilakukan di bulan Ramadan dihukumi sama timbangannya dengan amalan-amalan yang wajib. Itu yang pertama, Syahrul Mubarakah. Yang kedua, Ramadan juga merupakan bulan pengampunan. Keutamaan bulan Ramadan itu merupakan bulan pengampunan, terutama pada salah satu malamnya yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu salah satu sababun nuzulnya surat Al-Qadar. Jadi dalam surat Al-Qadar itu diceritakan ada satu malam yang kalau kita bisa mendapatkan malam ini, dia akan sama levelnya itu dengan 1000 bulan. Sebab turunnya ayat Al-Qadar itu dimulai dengan kisah Nabi Muhammad itu isi pengajian begini, cerita dengan sahabat-sahabatnya. Dia sampaikan, ada umatnya Nabi Musa, dia itu
umurnya 1000 tahun. Kalau siang dia membela agama Allah berdakwah, kalau malam dia kemudian melakukan ibadah sampai lubang itu batu tempatnya dia bersujud. Setelah itu dia tinggalkan. Ada Umar di situ, ada Abu Bakar di situ, dia tinggalkan. Pas ditinggalkan di tengah jalan, Nabi Muhammad itu sedih, sahabat-sahabatnya ditinggalkan. Dia pikir, bagaimana kita ini? Umur hanya tidak sampai 100 tahun rata-rata umur kita ini. Bagaimana mau mengimbangi itu umurnya? Bagaimana mau mengimbangi umur-umurnya itu? Amalan-amalannya itu bagaimana? Maka Nabi Muhammad dicegat di jalan oleh malaikat Jibril. Dicegat di jalanan. Dikatakan, sedih umatmu itu ya Muhammad. Kamu tadi cerita tentang salah satu orang yang kemudian kita kenal dalam kitab Jami'ul Bayan itu Zam'un al-Ghazi. Salah satu nabi yang di luar 25. Akhirnya Nabi Muhammad kembali turun ayat tentang Al-Qadar. Untuk memotivasi, mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini nantinya salah satunya keutamaan bulan Ramadan ini. Selain dia kemudian mendapatkan ganjaran pahala, di bulan Ramadan ini juga nanti akan mendapatkan al-maghfirah, ampunan. Makanya, 2 takdir yang Allah sudah tentukan kepada kita. Ada takdir mubram, yang sudah ditetapkan itu, 4 perkara. Yang menurut pendapat ulama mayoritas itu tidak bisa lagi dirubah. Kata ulama-ulama takdir mubran 4 itu tidak bisa dirubah. Ditetapkan ajalnya, ditetapkan kemudian rezekinya, ditetapkan kemudian jodohnya. Ditetapkan takdir baik dan takdir buruknya. Selain itu disebut dengan takdir mu'allak. Disesuaikan dengan ikhtiar manusia. Takdir mu'allak dan takdir mubram ini, oleh ulama takdir mubram pun katanya, menurut ulama, kalaupun tidak bisa kemudian dirubah oleh Allah pada bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, di bulan itu bisa diganti dengan takdir yang baru. Itulah kenapa ulama mengatakan bahwa di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu, semua yang tidak mungkin kita dapatkan di dunia ini, doakan pada malam itu. Semua hal-hal yang kemudian tidak masuk di akal, susah untuk kita ikhtiarkan pada bulan itu, pada malam itu, maka doakan, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Jadi ini, bagian-bagian dari rahmat, keutamaan di bulan Ramadan yang sudah banyak disinggung oleh ustadz-ustadz kita. Yang berikutnya dari Ibu Aini, dari Kecamatan Abeli, bagaimana kalau kemudian ada orang tua kita, sudah tua, bagaimana dia mendapatkan pahala puasa? Jadi, pahala puasa itu tidak hanya bisa didapatkan oleh mereka yang berpuasa, tapi mereka yang mensupport kegiatan puasa itu, baik dengan materi, dia juga akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Bahkan kalau orang tua itu kan, dia ada kehususan dalam syariat, ada rukhsah syariah. Orang yang sudah tua, maka ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dia ada jalurnya yang namanya fidyah. Bisa lagi dia masuk di situ. Dan itu dihukumi sama dengan orang berpuasa. Subhanallah. Ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, keutamaan Ramadan. Yang berikutnya, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan ini sangat banyak amalan-amalan. Amalan utama itu kan adalah puasa. Yang berikutnya, di 10 terakhir malam-malam terakhir Ramadan, kita kemudian disunahkan juga untuk iktikaf, menjemput Lailatul Qadar. Dan ini yang paling banyak tidak diperhatikan oleh umat Islam. Di daerah-daerah yang sudah maju itu, salah satu aktivitas yang sangat dikuatkan itu, amalan yang sangat dikuatkan itu iktikaf. Bagaimana orang-orang itu menghususkan dirinya pada 10 malam terakhir itu untuk menguatkan, mengencangkan ikat pinggang. Tidak terlalu kemudian bergaul lagi, bahkan dengan suami sekalipun. Begitu Pak Benggel, dengan istri sekalipun dikasih kencang itu.
Bukan pisah ranjang tapi, bukan. Di 10 malam terakhir itu nantinya ada sunnah yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu mengurung diri, baik itu di masjid yang ada di sekitar rumah kita maupun ada mihrab di dalam rumah kita, di mana pada waktu itu kita mengencangkan amalan-amalan kita. Sekarang ini kalau akhir-akhir bulan Ramadan itu justru yang banyak itu dilakukan ibu-ibu itu i'tikaf di depan open itu. Tenang, khusyuk. Sekali-sekali mengintip. Cium-cium, sudah masak apa belum ini? Begitu. Atau kemudian tawaf. Tetapi di mall dia tawafnya gitu. Jadi saya harapkan ini salah satu amalan mungkin yang penting untuk diperhatikan. Kalau amalan-amalan yang lain seperti biasanya. Kita banyak berzikir, banyak sholat. Termasuk qiraatil Quran. Amalan-amalan seperti ini sebenarnya tidak harus hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan juga harus tetap digalakkan. Yang saya sampaikan tadi yang satu itu merupakan amalan khusus pada bulan Ramadan. I'tikaf. Yang pertama terkait dengan utang puasa. Bagaimana hukumnya kalau Ramadan tahun ini sudah datang, sedangkan kita itu masih punya sangkutan utang pada Ramadan tahun lalu. Ya kan? Yang pertama, ulama itu mengatakan begini, qada puasa itu seluruh ulama sepakat harus disegerakan. Tetapi nantinya di dalam terapannya di lapangan terkadang ada beberapa ibu-ibu nanti itu yang tidak bisa langsung membayar full. Apakah dia disebabkan karena rapatnya jumlah kelahiran, ya Bu ya? Kan biasa seperti itu rapat sekali sehingga belum sempat kemudian dia membayar, hamil lagi, kemudian dia pilih lagi pendapat yang mengatakan bahwa dia harus melindungi bayinya sehingga dia tidak berpuasa lagi, sehingga bertumpuk-tumpuk itu utang. Maka hukumnya kemudian ketika Ramadan tahun ini sudah datang, yang harus dia lakukan itu adalah puasa Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena utangnya yang sudah dilakukan, yang sudah menjadi sangkutannya tahun lalu itu bisa diqada pada hari-hari yang lain. Sedangkan kalau kemudian dia dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan tahun ini, itu dia sengaja melakukan dosa. Tahun lalu dia meninggalkan puasa itu disebabkan karena rukhsah syariah. Ada halangan syar'i, dibenarkan oleh agama. Ada halangan syar'inya, kenapa? Dia hamil, dia menyusui, dia sakit, ya kan? Termasuk dia, apa Bu kalau perempuan? Kalau ngidam enggak? Haid Bu, haid. Kalau ngidam itu masih bisa. Oh, begitu. Kecuali parah sekali ya, hamil masuk itu. Dia meninggalkan puasa itu ada rukhsah syariah tahun lalu. Sehingga syariat mengatakan ganti, diganti. Bagaimana gantinya? Digantinya itu setelah selesainya Ramadan. Bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan puasa Syawal? Yang mana didahulukan? Puasa Syawal atau puasa qada? Ulama mengatakan terbagi dua. Pendapat yang pertama mengatakan begini. Kalau 6 hari bulan Syawal itu sudah semakin mepet bulan Syawalnya, maka puasa Syawal dulu. Baru puasa qada. Tetapi kalau masih panjang puasa Syawalnya, puasa qada dulu, baru puasa Syawal. Begitu. Tetapi yang tidak boleh itu mengqada Ramadan. Tidak boleh. Kenapa? Karena ibu dengan sengaja sudah melakukan kewajiban hanya demi qada. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pertanyaan dari Ustaz Widya tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi, dalam agama kita ada dua pandangan ulama tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Saya ulangi lagi, takdir mubram itu maksudnya begini. Takdir yang tidak bisa diikhtiarkan.
sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz seperti itu. Ulama sepakat yang mana takdir mubram itu yang 4 itu. Yang ditiupkan ketika kemudian ditiupkan ruh ditetapkan 4 perkara. Itu takdir mubram yang tadi yang saya sudah sampaikan. Selain daripada itu takdir muallak. Takdir muallak artinya ada kaitannya, ada hubungannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, mau sukses, ya kerja. Tidak bisa sukses itu hanya kemudian bersikir di rumah. Duit. Tidak bisa kalau hanya begitu. Harus kerja, karena dia masuk dalam takdir muallak. Apalagi yang masuk takdir muallak. Mau sehat, harus olahraga, harus perhatikan makanannya. Termasuk pada bulan Ramadan ini hati-hati betul. Jangan sampai bukan puasa Ramadan, bukan sebenarnya puasa yang dilakukan, tetapi memindahkan jadwal makan. Pada saat malam harinya balas dendam. Ini Pak Benggel ini kayaknya paling kuat. Begitu. Nah, jadi takdir muallak itu erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Pertanyaannya Ibu Widya itu, apakah ada malam-malam selain malam bulan Ramadan itu yang bisa merubah takdir muallak? Takdir muallak itu bisa diikhtiarkan di sepanjang di luar seluruh bulan Ramadan, bisa. Yang tadi yang saya sampaikan itu yang harus kita bisa selesaikan di bulan Ramadan itu adalah takdir mubram. Mayoritas ulama mengatakan 4 takdir mubram itu jodoh, kemudian ajal, rezeki, takdir baik dan takdir buruk kita itu mubram, tidak bisa lagi dirubah. Tidak bisa lagi diikhtiarkan. Ulama sepakat tidak bisa dirubah, tapi kata ulama bisa diganti. Sebagian kelompok ulama mengatakan bisa diganti. Seseorang yang sudah ditakdirkan meninggal hari ini, kata ulama bisa saja Allah menakdirkan kemudian dia hidup lagi. Disebabkan karena amalan-amalannya. Makanya ada hadis qudsi itu mengatakan begini. Ada seseorang itu diincar oleh malaikat maut. Malaikat maut itu hampir setiap 2 detik itu, 2 menit itu dia mendatangi kita. Hampir setiap 2 menit datang lagi malaikat maut lihat-lihat kita itu. Malaikat maut sudah incar ini orang. Ini sebentar, sore harus dicabut nyawanya. Tetapi orang yang sudah ditetapkan ajalnya sebentar sore ini pergi melakukan silaturahmi kepada tetangganya. Di tetangganya itu dia bikinkan ramuan di zaman dulu. Dia bikinkan ramuan, obat-obatan. Setelah itu dia pulang. Dia bilang begini, kalau saya, insya Allah besok kalau misalnya sehat, saya datang lagi. Berdoa itu orang yang sakit. Ya Allah mudah-mudahan dia sehat dan dia datang besoknya. Tiba-tiba pada saat malaikat maut sudah siap-siap mau mencabut nyawanya, ternyata tiba-tiba tidak ada itu dalam daftar listnya. Hilang daftar listnya. Harusnya sore ini dicabut, tidak jadi. Malaikat maut lapor. Disampaikanlah kepada Allah bahwa orang ini ditangguhkan umurnya. Diganti takdir pertamanya dengan takdir yang baru. Tajdidut takdir. Ada pembaharuan takdir. Nah, salah satunya itu bisa didapatkan pada malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa saya sampaikan tadi. Pada malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir iktikaf, incar memang. Tapi jangan menghitung-hitungan dari Allah. Itu kan datangnya pada malam-malam ganjil saja. Jadi kalau ganjil, semangat. Pas genap lagi malas-malasan, tidak bisa itu. Tidak bisa main akal-akalan dengan Allah. Malaikat tahu itu. Iya. Tetapi jangan juga kemudian tidak bikin kue. Harus bikin kue juga. Mudah-mudahan dengan kemudian bikin kue juga itu dapatkan pahala juga. Pahala puasa. Karena untuk menyukseskan bulan Ramadan. Jadi, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan baik ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV Sultra yang saya muliakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unsila fil Qur'an dal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini merupakan diturunkannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Maka
ibadah yang paling utama kemudian kita lakukan Ramadan selain puasa, memperbanyak tilawatil Quran. Di dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan itu dikunjungi tiap malam oleh Jibril untuk murajaah hafalannya sekaligus mengkoreksi dan mengcross check Al-Quran yang sudah diturunkan. Jadi pada bulan Ramadan itu Jibril turun hampir tiap malam itu untuk memperbaiki, mengingatkan dan menguatkan bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kondisi seperti itu, salah satu yang muncul ketika seseorang itu sudah berada pada bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran, karakter yang harus muncul itu munculnya sifat lemah lembut yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kalau pada bulan Ramadan itu, kesimpulan yang harus kita patut untuk diingat itu, bulan Quran itu menjadikan nanti kita menjadi lebih lemah lembut, lebih sopan, dan lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV Sultan, ibu-ibu majelis taklim yang sama berbahagia. Alhamdulillah program syiar majelis taklim Ramadan di Ramadan pertama kali ini sudah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga Ramadan yang pertama ini semua ibu-ibu dan kita semua ya, termasuk pemirsa di rumah bisa diselamatkan, karena biasanya puasa terakhir itu aduh luar biasa ya. Ini saya lihat ibu bibirnya semua pecah-pecah. Ya. Oke. Pemirsa TV Sultra di mana Anda berada, terima kasih. Dan akhirnya program siar majelis